Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu pengurus Majelis Taklim An-Nisa, semoga Allah selalu memudahkan urusan ibunda, karena ibunda berjihad meluangkan waktu, tenaga untuk mengistiqomahkan majelis ini tetap berjalan. Kehadapan ibunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita siang hari ini. Izin kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhirabi wal akami wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, semoga hujan ini hanya hujan yang turun kepada kami membawa keberkahan dan bukan hujan yang turun membawa bahaya bagi kita semuanya. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita masuk masjid menggunakan kaki kanan. Kalau keluar dari masjid pakai kaki kiri. Sama dengan ketika kita masuk kamar mandi itu menggunakan kata apa? Masya Allah. Pernahkah kita merenung kalau kita mau masuk masjid, mau menghadap Allah, itu yang dilangkahkan kaki kanan. Karena kita mau sholat, mau ngaji, mau baca Quran, mau cari ilmunya Allah. Tapi begitu keluar dari masjid, kita keluar mau ke dunia lagi, Allah mengajarkan kita untuk melangkahkan kaki apa bu? Kiri. Membawa pesan untuk kita semuanya. Masya Allah, dunia itu tidak lebih berharga dari tempat yang sudah kita tinggalkan itu. Maka Masya Allah bu, hari ini kita melangkah ke tempat yang paling dicintai oleh Allah. Yang di bawah mimbar ini bukan orang sembarangan. Yang di bawah mimbar ini orang yang malaikat saja mengatupkan sayapnya hormat kepada orang yang berjalan menuntut ilmu. Yang di hadapan kami ini bukan orang sembarangan. Yang di hadapan kami ini orang-orang yang sampai ikan di dasar laut, semut di lubang-lubangnya memintakan ampun untuk ibunda semuanya. Yang di hadapan kami ini bukan orang sembarangan. Yang di depan mimbar ini orang istimewa. Yang kata Rasulullah SAW, besok insya Allah akan dimudahkan Allah menuju surga. Saya rasanya tadi ada ibu-ibu datang sudah kehujanan pakai mantel. Ya Allah, insya Allah basahnya hilang, tetapi pahalanya tetap kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada seorang sahabat Rasulullah yang buta. Ibu hafal namanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau saya buta kayak gini, tidak bisa lihat. Sementara jalan antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum dengan masjid itu penuh dengan batu dan pohon. Masih wajibkah aku sholat di masjid ya Rasulullah? Rasulullah menjawab tidak. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum pulang ke rumahnya, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika kemarin Rasulullah menjawab enggak wajib, sekarang Abdullah bin Ummi Maktum ditanya, azan sampai ke telinga dan sampai ke rumahmu enggak? Lalu Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, iya, kami di rumah mendengar. Kalau demikian kata Rasulullah, walaupun engkau buta, engkau tetap harus wajib sholat di masjid. Sholat di masjid bagi laki-laki wajib. Begitu juga ngaji.
Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Maka hari ini kita menuntut ilmu, melakukan kewajiban. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum wajib pergi ke masjid kalau buta, bagaimana dengan kita menuntut ilmu, Ibu? Masya Allah, kita pergi ke sini dengan kendaraan. Yang naik angkot, alhamdulillah masih ada uang untuk naik angkot. Tidak ada yang menghalangi kita. Hati-hati Bu, setan itu Bu. Kalau kita mau ngaji, langit mulai mendung itu setan udah mulai goda. Aja-aja engkau mangkat malah gremes. Itu baru mau berangkat. Sudah berangkat di jalan kehujanan digoda lagi. Bablas apa? Balik yo lung utane ketoke arep gede. Ibu ingat kisah Nabi Musa. Insya Allah besok Sabtu kita pelajari dengan detail. Ketika Nabi Musa kemudian diperintah oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Musa berkata kepada dirinya dan pemudanya yang bernama Yusha bin Nun, aku akan berjalan walaupun perjalanan itu jauh bertahun-tahun, kata ulama tafsir. Aku akan tetap berjalan sampai aku bisa belajar kepada seorang laki-laki bernama Yusha bin Nun. Jalannya berapa tahun Bu? Bertahun-tahun. Sampai ke tempat yang dikasih tahu Allah, di situ tempat pertemuan ikan. Ternyata Yusha bin Nun lupa. Nabi Musa terus berjalan sampai ketika Nabi Musa merasa lelah, kemudian minta kepada pemudanya, mana bekalnya? Pemudanya baru ingat, ya Allah Musa, ternyata ikan kita sudah lepas di tempat yang tadi itu. Berarti sudah kebablasan jauh Bu. Kalau ibu mau ngaji kebablasan balik nopo sisan pulang? Nah kebablasannya tenggarung sisan Telaga Menjer nopo balik ngaos? Dan Nabi Musa babu kembali demi untuk bertemu dengan Nabi, untuk menuntut ilmu. Maka ya Allah, semakin berat rintangan kita pergi ke majelis ini, semakin besar insya Allah pahala yang kita dapatkan. Yang naik mobil dengan yang kutanan pakai mantel ganjarannya gede mana? Yang pakai mantel jangan iri, yang pakai mobil. Kemudian yang pakai mantel kutanan dengan yang naik angkot kutanan ganjarannya gede pundi? Yang naik angkot kutanan dengan yang jalan kaki kutanan ganjarannya cepat oke pundi? Masya Allah. Maka hiburlah diri kita sendiri ini dengan rasa syukur bahwa sesungguhnya Allah itu menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita semuanya. Ya Allah, semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba amati ketika kita tahiyat, kita membaca satu kalimat, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmat. Nabi Muhammad itu diberi salam oleh Allah. Assalamu alayka, wahai Nabi Muhammad. Lihat jawaban Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Nabi Muhammad yang dapat salam sendiri langsung dari Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Tapi Nabi Muhammad menjawab assalamu alayna. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat peduli dengan umatnya Ibu. Nabi Muhammad itu mengkhawatirkan kita. Jangan-jangan tiwas direwangi tinggal anak, tinggal bojo, tinggal gawean. Ngaos teng Anisa kundur mboten nggawa ganjaran. Nabi Muhammad begitu mengkhawatirkan kita. Jangan-jangan sholat kita, sujud kita, puasa kita nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad nggak mau menerima salam itu sendiri, kecuali dijawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan untuk kami dan seluruh hamba-hamba engkau yang solih dari pengikutku. Betapa sayangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka suatu hari ada seorang laki-laki duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat oleh Rasulullah dahar pakai tangan kiwa. Lalu Kanjeng Nabi matur, fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Tapi laki-laki ini bilang, saya enggak bisa. Kemudian Rasulullah berkata, kamu tidak akan bisa.
Maka sejak saat itu tangan laki-laki itu tidak bisa lagi bergerak karena melawan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu, ya Allah, semoga ngaji kita ini tambah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saele-ele awake dewek sakniki bu, maksiat dengan lisan, maksiat dengan tangan. Kadang sama suami nggak ikhlas, kadang sama orang tua bicaranya nggak ikhlas, kadang sama teman duduk di samping saling menggunjing. Tapi kalau kita masih mau mendengarkan nasihat, insya Allah ada peluang untuk kita memperbaiki diri bu. Tapi seapik-apiknya orang, ngajinya rajin, baca Qurannya nggak pernah putus, sholat tahajudnya rajin, tapi dia nggak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Takutlah jangan-jangan telinga kita ditutup, tidak mau dengarkan nasihat orang lain, kita terperosok pada keburukan. Maka ibu, orang jahil itu kata para ulama, kalau adabnya bagus dia akan naik kepada orang alim. Tapi orang alim nggak punya adab, dia akan jatuh kepada derajat orang jahil bu. Wong niku mboten duwe ilmu, mboten duwe titel, mboten iso ngaji sing sapole, ning nek adabe apik niku bakalan dimulyakaken wong. Ning wong ilmune akeh, wah riwayate akeh, lek mulang ngaji ya pinter, ning mboten duwe adab niku mesti panggonane tenggan mripate wong langsung napa bu? Langsung anjlok. Maka bismillah ya Allah, semoga duduk kita hari ini mengantarkan kita kepada syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada materi bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang mati diikuti oleh 3 perkara. Yang 2 pulang, yang 1 balik. Saya kemarin nangis bu. Saya lihat kalender itu dari tanggal 17 sampai hari ini bu, saya nggak ngisi ngaji di Wonosobo. Saya kangen banget. Ada beberapa orang yang WA kangen us pengen ngaji, iya. Kemudian saya berpikir begini dari rumah, ya Allah, nyatane aku orang mulang ngaji setengah sasi. Majelis taklim itu terus berjalan bu. Tetap berjalan semua bu. Ibu tetap bisa ngaji, ibu tetap hadir di semua majelis taklim. Lalu saya nangis ya awake dewek bu. Ya Allah, kayak gitu besok kita mati bu. Berapa hari orang ingat kita, setelah itu nopo? Kelalen bu. Paling pas pengumuman itu gelo, Ustazah Eva kok mati ya padahal ijek 6. Tongakan mugi-mugi tuang ya bu, aleng mati ngemban ya bu. Paling berapa hari? Saya merenung kemarin gak ngisi ngaji itu bu. Ya Allah, ternyata saya gak ngisi ngaji, semuanya tetap berjalan. Yang punya toko buka toko, yang waktunya ngaji-ngaji bu. Gak ada ngaruhnya diri ini di dunia ibu. Maka ya Allah, apa yang kita sombongkan, saya kemudian nangisi ya wae dewek. Ya Allah Gusti, oh ya, kok nek nyong mati sing ngarep nangisi ku wong pira, sing ajeng ndongaaken niku wong pinten, lebar kula dikubur sing kelingan kula paling pinten dinten lebare napa bu? Kelalen. Maka ingatlah ketika diriwayatkan dari Abu Hurairah ibu, salah, dari Imam Bukhari, kalau saya salah tadi di antara 2 itu saya lupa namanya. Kemudian ada orang itu punya 3 teman bu. 3 teman. Hati-hati ini kampanye sok sensitif ini bu. Ini memang diriwayatkan itu 3 teman. Teman yang pertama mengatakan, aku akan membersamaimu selama engkau hidup. Tapi kalau aku mati, kamu tidak memilikiku, aku bukan milikmu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Itulah harta. Kata harta, deke tak batiri, nek deke egen orep nyong batiri. Maka walaupun orang pengangguran gak punya apa-apa, insya Allah saya sakit nopo bu? Makan, masih bisa tidur. Karena apa kata harta? Selama kamu hidup ada aku, tapi nek kamu mati, aku bukan milikmu, kamu ya dudu. Maka lihat ibu, harta langsung pergi. Sedetik kita diumumkan jadi jenazah, harta yang kita tinggalkan milik siapa ibu? Milik ahli waris. Kemudian teman yang kedua berkata,
Aku akan membersamaimu sampai kuburmu. Tapi ketika engkau telah dimasukkan ke dalam liang lahat, kamu bukan milikku, aku ya bukan milikmu. Siapa yang kedua ini? Teman atau keluarga, Bu. Nganterin tahu sampai kubur. Kalau hartanya ibu nganterin ke kubur enggak? Enggak. Ibu ke kubur dinaik ke Pajero apa dinaik ke ambulan? Malah nek cepak paling piye sedagaran didorong ngagem napa, Bu? Pakai keranda toh? Hartanya ikut enggak? Maka harta itu hanya menemani kita sampai kita mati. Kalau keluarga masih agak panjang. Menemani sampai mana? Sampai kubur, Bu. Dianterin mayatnya. Kadang-kadang istri juga enggak ikut. Anak-anaknya ikut dengan tangisan. Keluarga ikut dengan tangisan. Teman-teman melepas dari masjid ini dengan tangisan. Sudah. Begitu selesai dikuburkan, ustadz yang memimpin penguburan pulang, keluarganya nunggoni di situ pakai deklet bikin kemah atau kondur. Jasad kita kehujanan hujan seperti ini dipayungi nopo dijidorke. Besok kita kepanasan kuburannya ambles dikeduk meleh dibenerke nopo dibenke, Bu. Itu keluarga, Bu. Itu teman. Cuman ngantar sampai kubur itu sampai muntang itu loh, Bu. Saya itu pulang lagi. Walaupun habis dikuburkan hujan kayak gini nggak ada anggota keluarga datang ke kuburan terus napa, Bu? Nggak ada. Pulang, dibiarkan kita sendiri. Maka yang ketiga berkata, ya Allah, aku iki koncomu. Kowe tak batiri uripmu lan sak matimu. Dia siapa, Bu? Amal. Dia akan menemani kita, hidup kita ya nemenin, mati kita ya nemenin. Maka ketika keluarga pulang hujan kayak gini, bayangkan ibu ada orang yang meninggal tadi dikuburkan. Hujan, Bu, air meresap ke bawah membasahi kain kafan. Apa yang di rumah kelingan? Apa njur yang di rumah lari ke kuburan bawa payung? Ndak. Yang nemeni siapa? Demi Allah hanya amal, Bu. Maka bahagialah kalau hari ini kita masih ngaji, karena berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk membuat amal. Semoga duduk kita siang hari ini menjadi teman dan sahabat kita dunia sampai kita menghadap Allah, insyaallah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Baik ibnu sekalian yang dirahmati Allah, bulan ini bulan Rajab. Banyak orang berbondong-bondong melakukan pengajian yang bertemakan napa, Bu? Isra Mi'raj. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Masa besok itu tanggal Kamis ya? Apa hari apa gitu, tanggal merah kayaknya apa enggak itu pas Isra Mi'raj. Meskipun ulama berbeda pendapat apakah benar Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Apakah benar Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27. Tapi tidak ada salahnya. Ketika di Indonesia Rajab itu dijadikan pusat kita memperingati Isra Mi'raj, mari kita mengambil pelajaran dari kisah luar biasa yang bernama Isra Mi'raj. Berawal dari siksaan yang luar biasa orang kafir kepada dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda, ada seorang sahabat Nabi yang begitu dia masuk Islam, sama pamannya itu, Bu, dibungkus oleh kain yang terbuat dari daun, ada yang mengatakan yang terbuat dari daun kering, lalu kemudian dibakar, Bu. Itulah siksaan orang memeluk iman dulu. Kita ingat lagi Bilal bin Rabah ketika masuk Islam diapakan, Bu? Ditidurkan di padang pasir, dipenteng tangannya, dibalangin apa, Bu? Batu, ditindihi batu. Itu siksaan dulu orang mau beriman, Bu. Lalu apa yang terjadi dengan Sumayyah, perempuan yang maaf, ditombak oleh didengkot kafir Quraisy, melalui kemaluannya tembus sampai mana, Bu? Lalu bagaimana dengan keluarga Yasir
yang ibunya disiksa, yang ayahnya dipenteng, satu tangan dengan satu kuda, kaki lain dengan kuda lain, kudanya disabet pergi ke 4 penjuru yang berbeda. Gimana Bu? Hari ini kita ngaji itu halangannya apa Bu? Apa akan ada yang nembak kita? Sesungguhnya nggak ada yang ngalangin kita kecuali nafsu kita sendiri. Mau ngaji niku cok uap buat dan alot luar biasa. Napa meleh udan kaya niki Bu? Masya Allah. Kadang-kadang ustadznya sendiri hanya ditemani berapa jamaah Bu. Masya Allah. Itu kita Bu. Begitu dahsyatnya terpaan ujian kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih ada yang meringankan dakwah Nabi, yaitu paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Rasulullah kalau di luar enggak takut diganggu karena ada pamannya yang berkata, kalau kalian wani sama Muhammad, adepi dulu saya. Siapa? Abu Thalib. Di luar ada yang menjaga Abu Thalib. Begitu pulang ada yang menenangkan. Siapa Bu? Khadijah radhiyallahu anha. Ibu bayangkan, tiba-tiba Allah mengambil pamannya Rasulullah dengan istrinya dalam 1 tahun yang bersamaan. Kita sering ketemu tetangga toh, kae wong kae 40 dina kakelangan loro, kae kakelangan li'e karo bapake, kae kelangan adike karo ibuke. Ini Rasulullah kelangan paman dan sekarang ibu bayangkan, kalau dulu Rasulullah keluar rumah hatinya tegar karena ada siapa yang membela? Pamannya. Kalau di luar dicemooh, Rasulullah pulang ada tempat Rasulullah mengadu siapa? Sekarang Rasulullah diambil 2 orang itu, kalau keluar siapa yang jagani Rasulullah? Gak ada Bu. Bayangan saya Bu, kalau saya mau ngaji ke Anissa kayak gini ada ibu-ibu yang dengarkan. Gimana kalau keluar tiba-tiba gak ada 1 orang pun. Pulang masih bisa ngadu sama suami, ya tadi kok nggak ada yang datang, bunda salah apa ya? Pulang suami juga nggak ada. Kira-kira kayak apa Rasulullah Bu? Ya Allah, nggak ada yang menghibur Bu. Maka ulama sampai sepakat tahun itu dijadikan tahun Rasulullah kehilangan 2 orang istimewa. Maka lihat ibunda, ada hikmah yang harus kita ambil. Masya Allah, bukan kebetulan Khadijah dengan Abu Thalib diambil oleh Allah dalam waktu yang sama. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau merenungkan hikmah Isra Mi'raj, itu pelajaran untuk kita semuanya. Abu Thalib dan Khadijah itu manusia atau bukan? Kata Allah, Muhammad, jangan bersandar kepada manusia. Tak cabut loh sandaranmu. Karena kamu gak boleh sandaran kepada manusia, kamu hanya boleh bersandar kepada Allah. Ini pelajaran untuk kita. Jangan sekali-kali nyandarin. Maka Imam Ali sampai berkata, aku sudah merasakan semua penderitaan di muka bumi ini. Dan yang paling menyakitkan hatiku, kata Ali, adalah ketika aku dikecewakan oleh teman yang selama ini tempat curhat, menampung rahasia-rahasia kita, ganti berbelot jadi Masya Allah. Suami yang ketika akad qabiltu nikah wa tazwija bimahrin madhkurin, tiba-tiba berkhianat dengan perempuan yang lain. Itu ketika kita bersandar kepada apa Bu? Sekarang corok gampil, kita itu kadang-kadang punya kenalan di sebuah instansi. Jadi Bu, jurnek arep ngurus apa-apa cok nyuwun tolong. Nyuwun tolong tak nyong ban ngurus kang kene. Ngomong baik karo pegawene titipane Pak. Jadi gampang atau tidak Bu? Tapi kalau beliau sudah pensiun kita masih bisa kayak gitu Pak? Enggak ya Bu? Ngapuran nyong pala nek orang ngapuran nyong pindah kantor. Itu contoh yang nyata. Jangan bersandar kepada manusia, mesti gelo. Betapa sering kita bersandar kepada suami, betapa sering kita gelo. Kenapa? Karena kita kalau berbuat baik kepada suami, pengen juga suami berbuat baik dengan, mesti gelo. Maka Isra Mi'raj itu pelajaran untuk umatnya Muhammad. Ojo pisan-pisan sandaran karo menungso. Esok sore atine menungso niku bolak dan balik. Maka Rasulullah itu berdoa, ya muqallibal qulub,
Belum tentu Bu. Betapa banyak yang dulu ngaji Bu, hari ini nggak mau ngaji sama Ustazah Eva, nggak syar'i ngajinya. Dia bukan golongan saya, itu contoh kecil. Jangan berharap kepada manusia pagi siang sore bisa meninggalkan kita setiap waktu. Jangan berharap kepada teman akrab. Kalau ada yang traktir dia 10 kali berturut-turut pergi ke luar negeri, kira-kira masih mau berteman sama ibu ndak? Langsung ganti haluan toh Bu. Nyong siki akrab karo kailung, nyong dijeki mang luar negeri ping pinten? Peng 10, siapa sing ngarep ngejaki ya Bu? Gampang berubah. Jangan bersandar kepada manusia. Maka lihatlah Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil pamannya dan istrinya. Nanti Allah siapkan. Kalau kamu nggak bersandar sama manusia, tak siapkan. Kalau kamu nggak bersandar sama usahamu, kalau kamu nggak bersandar pada suamimu, kalau kamu nggak bersandar kepada orang tuamu, nanti aku siapkan hadiah yang terbaik. Kemudian Rasulullah ketika tahun kesedihan itu, Rasulullah ingin mencari ketentraman. Bukan berarti Rasulullah kurang zikir, enggak. Rasulullah ingin berdakwah, yaitu berjalan ke satu negeri yang disebut Taif. Jaraknya dari Mekah ke Taif itu kalau menurut Google 94, sekian. Gawe gampang 100 kilo. Riki pundi? 100 kilo niki Riki tekan pundi? Wonosobo pundi? Tekan Semarang mawon pinten kilo Bu? Bu? Berapa Bu? Itu loh di depan Satlantas itu ada Wonosobo Semarang itu berapa kilo? Bukan naik kendaraan, tapi apa Bu? Berkelangan, tebete arep golek tempat dakwah. Rasulullah jalan kaki, bukan naik kendaraan. Ibu kalau hari ini ada jalan sehat, biasanya setelah jalan sehat di alun-alun ada bakul apa? Bakul apa Bu? Ibu habis jalan-jalan di alun-alun pagi-pagi, habis itu mampir pundi? Mampir soto kan? Rasulullah setelah jalan dalam keadaan yang sedih, istrinya hilang, pamannya hilang, sampai Taif diapakan Bu? Diapakan Bu? Kayak apa rasanya? Rasulullah dilempar batu. Pulang Rasulullah. Ada yang mengatakan itu Bu, penduduk Taif itu Masya Allah baris di pinggir kanan kiri Bu. Yang dipegang di tangannya apa? Mulai dari orang tua sampai anak-anak, semuanya melempari batu kepada siapa? Yang nangis bukan Rasulullah Bu. Yang nangis, yang sedih, yang marah, kalau boleh pinjem bahasa, malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung bilang apa ya Rasulullah? Peleh gunung yang paling gede di sini, tabrok ke nengon penduduk Taif. Rasulullah bilang iya apa enggak Bu? Kalau ibu ditawarin gitu gimana Bu? Pregenek mau sing ngenyek dek kayak mbruki sindoro, ibu bilang apa? Iya gitu kan. Nabi Muhammad apa Bu? Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang sangat panjang, yang intinya ya Allah, saya mau dibenci, saya mau dibawa kembali ke Mekah, lalu di Mekah dibenci, saya mau dibawa ke tempat yang di tempat dekat itu pun saya dibenci, saya nggak apa-apa, yang penting Allah nggak marah sama saya Bu. Lalu Rasulullah berkata, jangan, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak tahu. Pelajaran kedua dari Isra Mi'raj, Rasulullah itu ngadepi orang seperti itu biasa Bu. Kira-kira kita kalau ngadepi orang yang nadanya tinggi gimana Bu? Gimana Bu? Pelajaran kedua bagi umat Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita, responlah segala sesuatu itu sepasnya, jangan berlebihan. Ibu kalau suaminya nadanya tinggi, ibu jawab nadanya lebih, itu namanya nggak belajar dari Isra Mi'raj. Rasulullah dibegitukan loh Bu. Responnya tadi gimana? Kita kalau anaknya numpain wedang, bagi yang anaknya masih kecil-kecil, responnya sok gimana Bu? Masya Allah. Itu respon kita, nuwun sewu. Kita masak sop, umup. Umup itu bahasa Indonesianya apa Bu? Di tempat ibu mendidih ya Bu? Wah, tempat saya namanya boilet ya Bu. Mendidih Bu. Kalau ibu sedang masak sop mendidih,
Lagi mbulak-mbulak niko. Ketok mboten baksone pundi, mine pundi, brokoline pundi, rumput laute pundi, Bu. Sampai kita kalau nyedok sop mbulak itu, Bu, mau ambil bakso yang kena eros napa nih, Bu? Itulah perumpamaan orang yang kalau menghadapi sesuatu gak panas-panasnya langsung ikut napa? Langsung ikut panas. Salah. Tapi begitu kompor itu kita matikan cetet, baksonya kelihatan enggak? Kalau centongnya mau ngarah bakso kesasar rumput laut enggak? Itulah bedanya orang yang kalau ada apa-apa langsung respon sama orang yang tunggu. Saya tak cross check dulu. Informasi dari sana ke piye, informasi dari sini ke piye. Nah, ki keton lagi wae baksone. Tapi nek bulak-bulak. Tapi kita itu senengnya itu pas bulak-bulak itu. Kita ini kan tipe-tipe orang pemadam kebakaran. Kalau api lagi mulet-mulet langsung nopo. Maka kadang ada postingan aja kita nggak lihat dulu, Bu. Tidak dicerna dulu iki hoak apa temenan, kie manfaat apa ora. Begitu dapat postingan langsung apa? Nah, itu model pemadam kebakaran kan gitu. Lihat api langsung cuos gitu kan, Bu. Ya, Bu. Kita tuh amati dulu. Kata Rasulullah merespon, tunggu. Karena mereka nggak tahu saya. Maka mereka berbuat seperti itu. Kalau mereka tahu saya, mereka nggak akan berbuat seperti itu. Itu namanya respon. Kaya dene Gusti Allah niku ngetes kesombongane kula, Bu. Saya, Ibu kalau lihat mobil saya tuh depannya bladus-bladus gak karuan, Bu. Suatu saat saya ngisi di tempat orang yang rumahnya itu Masya Allah pol bagus. Saya dengan santainya mobil saya tuh masuk, Bu. Wong cane mobil elek. Lah kok barang parkir. Maaf, Bu, parkirnya di luar. Sejak saat itu saya nggak berani parkir di dalam, Bu. Tapi itu ngetes saya, Bu. Saya bisa saja menjadi orang yang sombong. Dikira ngerti, Bang, nek nyongke montore elek paha sing ngarep ngisi ngaji. Ya sudah. Responnya itu harus biasa. Elengono nasihat ulama, kamu adalah orang biasa di depan orang yang tidak tahu. Sudah keluar saja, Bu. Mulai dari itu saya nggak berani parkir di. Suatu saat saya datang ke pendopo pakai motor, Bu. Saya kan penampilannya kayak gini toh, Bu. Itu disuruh parkirnya tuh pol adoy, Bu. Orang kena mendekat ke barang metu saya diterke bupati nih. Langsung sing tukang parkir itu kula mboten. Ayo coba kita responmu. Mbak Eva itu kalau ya itulah kesombongan saya, Bu. Kadang di batin kita tuh muncul orang ngerti, Pak. Next sing lagi parkir nggo motor kiye tamune suatu saat, Bu, ngumpulkan paspor, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maaf saya mau mengumpulkan paspor. Oh, mriki. Jenengan ajeng tindak kaji? Nggih. Tindak tahun niki? Nggih, mriki. Sudah, Bu. Empun, nggih empun cekap ngono, Bu. Masya Allah. Itu nguji, Bu. Itu kita itu harus latihan merespon segala sesuatu itu apa, Bu? Biasa. Nek mboten Ibu tersinggung, motong. Bali nyong, muala. Lah kon parkir nang muala suatu hari malah lucu lagi. Naik kendaraan di dalam mobil itu berjaya pada zamannya. Ini kok dongengnya kedonyan. Tapi ini pelajaranmu. Lah saya tuh di stop, padahal mobil depan mobil bagus-bagus itu disuruh masuk semua, Bu. Barang tekan carry niku saya di stop, Bu. Maaf parkir sini gitu. Buarang medon ternyata yang tukang parkir itu kan apal banget. Astagfirullahaladzim. Maaf Us, gak popo. Nek mobil api untuk mlebu po. Nek mobil elek mboten entuk. Yuk kita belajar. Saya bukan sedang merasa saya bisa, Bu. Ayo kita merespon segala sesuatu itu biasa. Nek mboten pemilu kaya niki, Bu, sakit hati tenan, Bu. Nah nggih, kakak adik benceng karep beda pilihan nyong tekan lebar pemilu gak paring-paringanmu. Ya, Bu. Sahabat biasa bareng beda. Kenapa? Responnya tuh nggak biasa. Respon biasa saja, Bu. Oh, beda pilihan ya sudah, wong beda. Kenapa? Ibu suka bakso, saya nggak suka bakso, kenapa? Jadi responnya harus apa? Ibu kalau nggak ngerespon ini pemilu ini dengan hati yang lapang, rikine melu napa, Bu? Melu panas, Bu. Demi Allah saya lewat Kalianget itu, Bu. Ya Allah saya nggak ikhlas itu 3 paslon termasuk caleg-calegnya tuh disobei bannernya, Bu. Saya lewat asli, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mereka nggak tahu tuh yang rusak.
Yang masang banner itu masang dengan doa. Sing nyalek pengen dadi, sing nyalon presiden ya pengen. Kok ada tangan itu Bu, Ibu kalau lewat Kaliangan setelah pabrik jamur itu terjadi, menurut saya itu bukan angin, tapi itu tangan Bu. Budal kabeh pasangan kabeh caleg. Saya bilang ya Allah, apa untungnya tangan itu? Ketika tidak bisa merespon segala sesuatu dengan apa Bu? Masya Allah, tinggal lewat aja kenapa Bu? Lah kok tangannya dadak? Dan disobai, diroboh-robohkan. Itu semua. Ya Pak Ganjar, ya Pak Prabowo, ya Pak Anies, semuanya dicoret-coret. Bahkan caleg-caleg saya bilang, ya Allah ya. Saya nggak ikhlas Bu. Karena nggak boleh tangannya Islam itu seperti itu, merespon segala sesuatu dengan berlebihan sehingga tidak bisa mengontrol diri. Jadi besok kalau suaminya nadanya tinggi Bu, gimana responnya? Anaknya numplek ke wedang, responnya gimana? Mboten diceki kancane padahal biasanya diceki, gimana rasanya Bu? Responnya biasa? Wong sing wis ngaji Isra Mi'raj tahu bagaimana Rasulullah merespon bagaimana kejamnya penduduk Taif. Dia akan merespon segala sesuatu secukupnya. Itu pelajaran. Sudah. Berarti Rasulullah, dan ini juga pelajaran Bu, bahwa peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah dilempari batu adalah pelajaran untuk kita semuanya. Setiap kita berbuat baik pasti ada halangannya. Ibu mau taat suami mulus-mulus aja atau ada halangannya? Ada halangannya. Angger bojone kayak penak, rupane menak ke ya manggile sayang. Itu manut sama suami enteng napa bot? Nek kayak dewek karep napa-napa ming suami dipenggah. Manut kali suami abot napa enteng. Jadi saya tanya, taat sama suami itu ada halangannya apa enggak? Sekarang mau ngaji ada halangannya apa enggak? Jangan salah Bu, setan itu ganduli samparan Ibu. Rasa ngaji live streaming baik kan ngumah. Ibu, ya kan Bu? Kadang kan kita gitu Bu. Saya 3 hari ini moto pengajian di Banjar 2 kali sama tadi di SMK Muhammadiyah. Saya upload di Facebook memang Bu. Ya Allah, saya cuma minta satu sama Allah Bu. Di antara sekian banyak yang saya temui itu ya Allah, muka-muka sesok awan bengi aku mati, lisan yang ketemu dengan saya itu mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna, semoga husnul. Yuk toh berangkat ngaji biar ketemu banyak orang. Kalau ada pengumuman di majelis taklim Bu, meninggal dunia Bu Anu, majelis taklim nggak tanya gini, sing endi sih wonge? Nganu ora pati aktif gitu Bu. Tapi kalau Ibu di sana di sini ada di Mara, di Mari, di Moro, di Mere, yang meninggal di mana itu loh, yang kalau ngaji enggak yang paling di depan enggak, yang duduknya di belakang. Jamaah ndak usah nanya Bu, langsung ya Allah wong sergepe ora kira-kira muga-muga husnul. Jangan dikira kita mau ngaji enggak ada hambatannya Bu. Sudah sampai ke sini Bu, jangan kira setan itu diam walah kayak lulus. Jekong niku digawe Bu. Jasadnya di sini tapi pikirannya kemana? Yang lebar keko pan ngene jam piraya Ustaz Eva rampung-rampung. Terus jasadnya di sini tapi hati dan pikirannya kemana Bu? Oh enggak, ternyata fokus, gampang kata setan. Kemudian setan kata guru-guru kami Bu, oh setan itu nanem duri di bawah bokong kita Bu. Ngaji ora rampung-rampung. Kalau enggak setan nabur pasir di mata kita langsung ditilep napa Bu? Ngantuk Bu. Ustaz Haifan niku kayane ustaz sing seru suarane loro nang Wonosobo. Siji Ustaz Muklis, nomor 2 makanya jangan takut nggak ada mic itu kalau Ustaz Haifan yang ngisi aman suarane ngono ikut saya ngantuk Bu. Itu rangkap setan. Saya ndak ngantuk saya fokus jangan santai. Keluar dari masjid setan akan goda kita ngomentari orang di jalan sehingga pahala kita ngaji hari ini di mana Bu? Gugur. Setiap kebaikan ada halangannya. Jangan dikira ngopeni majelis taklim Al-Hasna nggak ada halangannya. Oh pengurus ini idenya ini, pengurus itu idenya itu, saling tali ulur. Hari ini ngalah, besok dikalahkan. Hari ini mengerti, besok dimengerti gitu aja. Nggak ada orang urusan kebaikan itu mulus, nggak ada. Ada halangannya.
Jangan dikira ngurusi pengajian, ngurusi apa, nggak ada halangannya, ada. Kadang-kadang muncul dari dalam sendiri, kadang-kadang halangannya adalah saudara muslim sendiri, Bu. Ini untuk menyadarkan kepada kita, kalau Nabi Muhammad saja menegakkan kebenaran ada halangannya, apalagi krece, krucil, cimpringan kayak kita ini, Bu. Maka mesti baru melangkah langsung dicegat halangan. Ngaji kayak gini, Bu, kadang-kadang saya ngelucu, Bu. Wegen mendapat predikat ustadzah radikal. Terus komentar di bawahnya lagi, lah itu ustadzahnya sosialita. Menurut saya ndak nyambung. Kalau ustadzah radikal kok mulang sosialita niku nggak nyambung. Mesti sosialitate mabur, Bu. Wedi wong ustadzah itu ada halangan. Jor motong, ora gak mulang ngaji maneng. Lu jangan. Setiap kebaikan itu pasti ada halangannya. Ibu ingat peristiwa kemarin kita Palestina di plaza itu? Coba, nek wani aja neng plaza, nek wani ke kana mengis, kan gitu komentarnya, Bu. Demi Allah komentarnya seperti itu, Bu. Kalau mau bela Palestina nggak usah di plaza, kalau mau bela Palestina sana pergi ke. Tidak ada kebaikan yang tidak ada halangannya. Ibu ngedeke pengajian teng dalam kae firqah apa maning, kae aliran apa? Kae mono ngaji terus, kae nek amor karo dhewek mono ya ora gelem. Itu pasti ada halangannya. Mongko wong pun sinau Isra Mi'raj, mentadaburi ya Nabi, Bu. Pengawalnya malaikat gunung dilempari batu, Bu. Apalagi kita. Hari ini kalau ngelempar batu mungkin pada wedi, ngelempar napa, Bu? Ngelempar komen. Nek wani aja nang plaza, nek wani meng Israel kon perang karo tentara itu, Bu. Siapa bilang kebaikan itu nggak ada halangannya? Ibu mau berbuat baik bagi apa? Mau bantu pasti ada halangannya. Yang dikomentari lah kayak gini we diweh-wehna. Itu ada, Bu. Walah tiba-tiba apikan apa nyalek ya, Bu. Tetaplah berbuat baik kan gitu, Bu. Sekarang carane jargone, wah kayak ora tahu tekan ngaji apa nyalek, Pak, Bu. Ngesok sing ora tahu ngaji ngerti tekan ngaji pentak takoni. Arep nyalek, Pak, Bu, ngono. Pasti ada apanya, Bu? Ada halangannya. Siap. Tadi jangan bersandar kepada selain Allah. Pergi ke Taif, kemudian dibalang. Setiap kebaikan pasti ada halangannya. Ketiga, responnya secukupnya. Kalau kamu sudah bisa bersandar tidak pada dunia kecuali kepada Allah, responmu kepada segala sesuatu cukup. Kemudian kamu menyadari bahwa lemparan-lemparan batu itu akan ada di setiap perjalanan kita. Rasulullah kembali ke Mekah, Bu, duduk di Hijr. Semoga ibu semuanya diberikan kemampuan Allah untuk pergi ke Makkah Madinah. Duduk di Hijr, Bu. Datang malaikat Jibril membawa nampan yang terbuat dari emas, isinya penuh dengan keimanan. Rasulullah diapakan? Dibelah dadanya. Diganti apa yang tidak baik, diganti dengan kebaikan. Karena sebentar lagi Allah akan memberi hadiah perjalanan luar biasa yang namanya perjalanan apa? Isra Mi'raj. Dibelah dulu dadanya. Orang Islam, berapa kali kita mengadakan peringatan Isra dan wong Islam, ibu-ibu Anissa, Mbak Eva, nek badhe kepanggih kalih Gusti Allah, Kanjeng Nabi mawon badhe kepanggih kalih Gusti Allah, atine dipripunaken diresi. Kula panjenengan sedaya mawi badhe kepanggihan kalih Allah, atine kudu resik. Mau berangkat ke masjid ini nggak boleh ada niat lain, Bu. Kalau ada yang ngintil tinggalkan di jalan. Ngana medun deke penumpang liar. Penumpang saya hanya satu, menuju ridhonya. Wih, kayaknya lah nyong pan lah sekalian lah lumayan timbang nyong jemput anak kasihkan nyong tak ngaji. Hati-hati tuh niatnya, jangan kayak gitu. Pokok saya mau ngaji, gandeng kok ngaji engko icik menyandak nyebut anak niku jenenge bonus. Jangan kebalik. Penumpang liarnya dulu yang dinaikkan, penumpang utamanya malah ditaruh. Rasulullah mau naik ke Sidratul Muntaha, hatinya diapakan? Lah kok iso? Kula panjenengan badhe masjid atine sengit. Metu masjid atine sengit. Badhe ngaos aku ra seneng karo kae.
Aku ora cocok nek karo bukae. Pripun niku, Bu? Mau sing sinten wonge pengen kepanggih kalih Allah, atine kudu resik. Sing ngomong apa tayang urtayeng wangele pol. Makanya Rasulullah berdoa ya muqallibal qulub. Kadang kalau ngaji kayak gini, astagfirullahaladzim, oh ya nyong karo mbak kae cok koyo ngene. Kowe nek pas ngaji, lebar rampung ngaji, ya kelalen kayang kono maning, Bu. Itu pelajaran. Maka Masya Allah, kemudian dikasih hadiah perjalanan apa? Isra. Bu, kalau ibu mau bersandar kepada Allah, ngerespon segala sesuatu secukupnya, meyakini bahwa rumah tangga, nyekolahkan anak, semuanya ada apanya? Rintangannya. Kemudian kita membersihkan apa? Siap-siap, semoga kita mendapatkan hadiah sebagaimana Rasulullah mendapatkan hadiah apa? Isra Mi'raj. Ning syarate wau niku dipenuhi riyen. Rasulullah didatangkan kendaraan buruk. Lebih besar dari himar, lebih kecil daripada begol. Bentuknya seperti kuda. Maka digambarkan di kartun-kartun itu buruk itu kudanya warnanya apa? Putih metu napa ne? Malah kadang digambarkan sebagai wong wedok. Terus nggo kacamata ireng napa, Bu? Njur noleh kanan, noleh kiri. Kalau hadis tidak menjelaskan secara detail, ndak usah oto-oto. Wallahu taala a'lam. Napa wae dhewe niki mboten ngandel nek wonten buruk niku, Bu. Iman mboten Ibu nek wonten buruk. Kula iman. Kecepatan buruk itu kalau bulog nyawang kok weruh Gunung Sumbing itu langsung melesat sampai ke Gunung Sumbing. Maka mobil-mobil sekarang, mobil-mobil mahal kecepatan ijek kalah kalian apa, Bu? Bu, kalau anak-anak kita diceritakan buruk, Bu, anak-anak kita nanti cita-citanya gini. Wah, buruk tuh kecepatannya berapa ya? Doakan saya Umi, besok saya bisa bikin kendaraan yang kecepatannya seperti. Tapi kalau anak-anak kita itu nontonnya Superman, ke toko baju dibelikan baju gambar Superman dipakaikan, dia langsung udah merasa apa, Bu? Aku hebat, ya kan, Bu? Kalau dia nontonnya Spiderman, pakai kaos tangan Spiderman, tangannya gimana bentuknya, Bu? Cia. Itu keluar apa, Bu? Anak yang tidak pernah dikenalkan dengan cita-cita, cita-citanya pendek. Tapi kalau anak-anak kita diceritakan buruk, diceritakan Khalid bin Walid, aku mau bikin mobil kayak buruk, gitu, Bu. Tapi kalau Superman, aku sudah pakai baju, I am Superman, gitu selesai, Bu. Maka kenalkan anak-anak kita kepada sejarah. Kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj. Tadi mulainya agak lambat, tak tambahin lagi ngajinya dikit ya, Bu. Naik didampingi malaikat siapa? Tahukah kita? Banyak peristiwa yang Rasulullah lihat ketika Rasulullah naik buruk bersama malaikat Jibril. Apa peristiwa diantaranya? Tiba-tiba Rasulullah mencium bau wangi. Rasulullah tanya, Jibril, ini bau apa? Jibril berkata, itu adalah bau aroma tubuh penyisir rambut anaknya Fir'aun. Siapa dia? Ya Ummi, apa bahasa Arabnya sisir Ummi? Mushtun. Kalau penyisir? Masyid kan. Kalau perempuan tinggal tambahi belakang toh. Jadi masyitoh itu pekerjaan menyisir. Karena dia perempuan maka namanya, kalau yang menyisir laki-laki namanya apa? Jadi siapa nama penyisir anak perempuannya Fir'aun? Namanya siapa? Nggak tahu. Jadi Masito itu bukan nama, tapi nama profesi. Ibu tahu kan? Begitu dia nyisirin, Fir'aun itu kayaknya luar biasa. Tukang sisir aja ada sendiri, Bu. Jadi bayangan saya istrinya Fir'aun kayak gini, Bu. Bakul tangan dewek, bakul rambut dewek, bakul bulu mata dewek, ya kan, Bu? Bakul sikil dewek, bakul apa maning? Pokok dewek-dewek. Jatuh sisirnya mengucapkan kalimat apa? Bismillah. Terus anaknya, kamu bilang apa? Gitu corong garung. Bismillah. Hei, kamu gak nyembah Fir'aun? Ya enggak lah, masa aku nyembah Fir'aun? Tuhanku itu Allah. Yakin? Dia kita ngomongnya bapak lo. Ibu kalau digituin bilang gimana? Dia tak ngomongnya lo, nek dia rasa pilihan karo bukai lo. Mana bukan gitu. Kalau kita bilang, aja ngomong lah timbang marai bengkreh. Kalau masih tahu bilang apa? Ya karena ngomongnya baik. Pancen nyong orang nyembah. Maka apa yang dilakukan Fir'aun, Bu? Disiapkan kuali besar. Kata guru-guru kami kalau menceritakan Mas Ito tuh, Bu, kuali itu bisa untuk masak sapi segeluntung, Bu.
Jadi wajahnya seperti apa? Loh, pasukannya Firaun itu berapa, Bu? Banyak. Kalau makan butuh makan berapa? Apa wajannya kayak ibu gitu? Yang paling cukup buat apa? Wah, kalau tempat bunur lucu lagi. Wanci, wajan, kewecil semua, Bu, tempatnya bunur sama Renda ini, Bu. Loh, kalau Firaun tentaranya banyak, wajannya segede apa, Bu? Apa yang dilakukan Firaun, Bu? Satu demi satu anaknya dimasukkan. Hatinya masih toh mulai bergetar ketika sampai giliran bayi yang digendongnya itu mau dimasukkan. Hatinya masih toh mulai terganggu, Bu. Kita kan kalau ada apa-apa dengan anak kita yang bayi itu kepiye toh, Bu? Digigit nyamuk aja. Kalau anak kita sakit itu kalau boleh ngomong, ya Allah mbok sing loro kula mawon ampun. Ketika anak kita disuntik, harus diinfus, harus dioperasi, kita bilang apa, Bu? Ya Allah melas temen dek ya mbok sing lara ibu wae ojo. Ya Allah. Tapi tiba-tiba bayi ini bicara, Bu. Wahai ibuku, sesungguhnya siksa di dunia itu tidak seberapa dengan siksa di akhirat. Maka kemudian masih toh bersama bayinya masuk ke dalam kuali. Mendidih itu, Bu. Aromanya tercium bangit di langit. Maka demi Allah, insya Allah, bau yang tidak enak di Palestina karena kumuh dan sebagainya, di sisi Allah baunya apa, Bu? Betapa banyak saksi itu. Mayat sudah meninggal, Ibu lihat, Bu, nggak ada orang pakai apa, Bu? Kecuali di mayat-mayat yang keadaannya sudah dikembalikan tentara Israel dalam keadaan isi perutnya sudah tidak ada, matanya sudah diambil, jantungnya, baru para dokter menggunakan apa, Bu? Tapi kita lihat dengan mata kita itu nggak ada yang pakai apa, Bu? Saya mungkin pengen tanya sama Ustadz Huzain Gaza, apa ndak bau, Bu? Karena apa, Bu? Masih toh baunya apa, Bu? Tenang, Bu. Keringat yang jatuh ketika perjuangan, darah yang gugur karena syahid seperti itu, insya Allah jadi saksi di hadapan Allah. Pun langkah ibu hari ini, setiap jengkal yang kita lewati besok bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peristiwa pertama. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Peristiwa kedua, Rasulullah melihat orang yang ngumpul ke kayu. Begitu kumpul banyak, ndak iso bawa. Kumpul banyak, ndak iso bawa. Keberatan, Bu. Lalu Jibril bertanya, kenapa orang itu capek-capek ngumpulkan, begitu sudah banyak tidak bisa dimanfaatkan? Apa kata Jibril, Bu? Itulah orang-orang yang tidak amanah menunaikan amanah orang lain. Ngumpulkan sumbangan, ndak amanah. Ngumpulkan iuran, tidak amanah. Hati-hati, Bu. Kita gak akan kuat mikul itu. Maka katakan kepada suami kita yang bekerja, ya Allah Pak, keluar. Tapi pulanglah hanya dengan rezeki yang halal. Demi Allah, kalau di dunia kita masih bisa puasa Senin Kemis menahan lapar, tapi ketika di akhirat perut kita tidak akan mampu menahan timahnya neraka yang itu diberikan kepada orang-orang yang makan barang haram. Ustadz Fatih Karim, kalau saya tidak salah, Bu, beliau pernah meminta nanah ke sebuah rumah sakit, Bu, karena beliau ingin mempelajari lebih jauh kenapa di Al-Quran itu orang jahat itu diberikan minuman di neraka itu minumannya apa? Nanah itu dibawa, Bu, dibawa pulang, dididihkan. Ternyata nanah itu kalau dididihkan baunya apa, Bu? Amis, busuk. Dan ternyata nanah itu kalau dididihkan semakin lama semakin mengental. Gimana kalau kita diminumi minuman yang busuk, kental plus panas? Hausnya hilang atau tidak? Maka katakan kepada suami kita, hati-hati, namanya amanah. Rasulullah ketemu lagi dengan seorang yang menggunting lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Jibril ditanya, ya Jibril, apa yang terjadi pada laki-laki itu? Jibril berkata, dia adalah seorang pendakwah, tapi dia hanya mengajarkan, tidak pernah ngelakoni. Bahasa Wonosobo ngajar ning ora tahu. Waliyadzubillah. Itu saya yang harus paling takut, Bu. Itu Ustazah Eva yang pertama pun takut ngajak orang beramal ke Palestina, insya Allah sepeser pun gak ada kecuali kita tunaikan semua amanah itu untuk saudara kita.
Ustazah Eva paling takut Bu kalau ada cerita Isra Mi'raj, seorang laki-laki yang menggunting lidahnya dengan gunting yang terbuat dari bara api neraka. Itulah hukuman bagi orang-orang yang senang bicara tapi yang dibicarakannya dia tidak melah. Maka hati-hati Bu. Ucapan itu semuanya ada pertanggung jawab. Ngomong sak karpe, asalkan kamu besok punya tanggung jawabnya di sisi Allah. Ibu boleh gemes dengan apa yang kita lihat di media sosial, jangan sampai lidah kita tergelincir. Karena setiap perkataan besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Silahkan ngomong sak kapoe, sak saru-sarune, sak kuasar-kuasare. Yang penting besok punya alasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah diperlihatkan bagaimana seorang yang memiliki kuku dari tembaga. Kuku itu terbuat dari api neraka, kemudian dia gunakan untuk mencakar-cakar wajah dan mulutnya. Jibril ditanya, ya Rasulullah, ya Jibril, apakah gerangan yang terjadi pada perempuan itu, pada laki-laki itu? Itulah laki-laki dan perempuan yang senang makan daging saudaranya. Senang napa Bu? Ya Allah, niki polangel ya Allah. Angger ngano ngronten kancane cok ngendikakna wong ke polenake Bu. Cara nek nglenengi dewek ngoten Bu, nglenengi kalian apa Bu? Tembok dhewe ngerti apa ora mbok? Apa? Kuwi dilalah niku mboten penak nek ngomong kali tembok, Bu. Penak niku nek ngomong kali sinten? Wes ana batire iki ngerti informasi. Jadi pada ndongeng apa? Wah, kene tak ceritani. Nyong oleh berita Kang AA1 misalnya. AA1 itu berarti dapat berita dari sumber utama begitu, Bu. Hati-hati, Bu. Dan ini pelajaran masih banyak lagi. Sebelum kita tutup, pelajarannya apa Bu? Rasulullah sudah diperlihatkan orang baik akibatnya baik, orang buruk akibatnya. Kenapa kita masih ragu-ragu berbuat baik? Rasulullah pun perso. Sinten wong sinten hamba Allah yang pernah lihat surga? Rasulullah. Siapa yang pernah lihat neraka? Rasulullah. Siapa yang pernah dilihatkan siksaan? Rasulullah. Berarti Rasulullah tahu setiap kebaikan akhirnya baik, setiap keburukan. Kenapa kita ragu-ragu berbuat baik? Sudah dipersani sama Rasulullah. Famay ya'mal mithqala dzarratin Saya ndak tahu dulu biji sawi Bu. Barang kakange saya dodolan pupuk sama dodolan wiji, kula tembene ngerti wong nang Kaliwira kan ora ana sing nandur sawi. Kula tembe ngerti nggih Mbak Yani, piye dhuwur itu Bu. Biji sawi niku napa Bu? Ya Allah cilik banget. Nek disebar jadi, masihkah kita mau menyepelekan kebaikan walaupun itu kecil? Jangan. Sawi niku ya cilik, tetap ditung. Ternyata ketika disebar tumbuh sawi seikat dadi pinten regane Bu? Kula mboten ngertos iki Bu. Pokoke ampun dinyang nek tuku sawi nggih Bu. Wis ayu ngaji nang Anisha kok ngene nganggo lipstik wae raine ya resik tuku kuluban 500 we. Jangan dah Bu, niatkan sedekah. Yang ibu-ibu kayak gini nih ngisi bensin berapa Mas? 97 Bu, ngulungi duit 1 sudah, yang 3.000 ndak usah buat beli cilok aja itu baru. Malah us ayu koyo niki jilbabe koyo ngene matching ngisor dhuwur tuku sayur 500 di. La ilaha illallah. Wonge teko. Jangan ya Bu. Ya, jangan ragu lagi berbuat kebaikan. Jangan ragu lagi bela kebenaran. Rasulullah sudah perso. Wong apik niku ganjarane apik, wong elek akhire elek. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah diantara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mempelajari Isra Mi'raj, kapan-kapan kita di pertemuan lain kita teruskan lagi. Rasulullah terakhir ini sebagai penutup ketemu dengan bapaknya para nabi. Siapa nama nabi itu? Bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, punya julukan lain namanya Khalilullah, kekasihnya. Maka nanti ibu kalau belajar Isra Mi'raj, di langit pertama ketemu siapa, langit kedua ketemu siapa, langit ketiga ketemu siapa? Nabi Ibrahim posisinya di mana? Paling atas. Punya posisi paling mulia. Sekarang lihat ujiannya Nabi Ibrahim. Sampai sepuh punya anak atau tidak?
belum punya anak. Begitu nikah dengan Hajar, Hajar hamil, anaknya suruh kemana? Suruh ditinggal di mana? Di Mekah. Nabi Ibrahim suruh pulang ke Kanaan. Begitu Ismail besar, turun perintah Allah lagi, putranya suruh apa, Bu? Nabi Ibrahim selalu diuji dengan sesuatu yang dicintainya. Diuji istri, diuji anak, diuji sayangnya. Sekarang pertanyaannya, di mana tadi tempat Nabi Ibrahim di langit? Di posisi paling tinggi, paling dekat dengan kabar gembira untuk kita semuanya. Yang ikhlas menjalani peran Allah. Apapun peran kita hari ini, dadekke wong sugih kah, dadekke wong cukup kah, dadekke wong kurang kah, berperanlah dengan baik. Nate nonton syuting sinetron. Orang itu kalau jenengan peran orang kaya ya, orang kaya dibacain apa, Bu? Klambine maer, montore, kan itu peran lah, Bu. Terus dia disuruh acting. 1, 2, 3 action. Orang kaya jalannya harus gimana, Bu? Kalau orang kaya jalannya gimana, Bu? Ya umpami niku sinetron njur kon bengak, tasih le nggawa. Kan ngeten, Bu. Terus dia salah adegan. Sutradara bilang apa? Kak, ulangi lagi. Dia acting lagi, salah lagi. Sutradara bilang apa? Kak, acting lagi. Sutradara nek kalih pemain film kaya niku pripun, Bu? Pripun, Bu? Gemes kan, Bu? Sekarang kalau ada pemeran, dia dipacak suruh peran orang kurang cukup, dia dibuat peot-peot, dibuat agak tua, nangis, bajunya dibuat apa? Dia suruh action, wah gak dikasih berambang dia sudah nangis, ucapannya pas, dia gak pernah ada cut-cutnya, Bu. Nanti ketika dapat honor, sutradaranya itu bayarnya piye, Bu? Wis, memang kamu itu artis paling diberi peran itu lo ndak pernah salah. Kamu tak beli peran istri ya, tapi suamimu rotok galak. Ya, jangan sampai cut-cut ya. Kamu tak beli peran ya, ning anakmu nguji. Jangan sampai cut-cut ya. Kamu tak beli peran, jadi orang yang hartanya nggak begitu banyak. Jangan sampai cut-cut ya. Kamu tak beri peran jadi orang sugih. Ojo nganti kek peran cut sombong. Peran lagi gembagus cut meneh. Peran meneh kemaki cut meneh. Gusti Allah kalau sama pemeran kayak gini. Nggak manut toh kamu sama sutradara, besok nggak tak pakai lagi, Bu. Syukur ke pundi, Bu? Kula manut Gusti Allah, kula jeng paringi peran napa mawon. Kula tak berperan dengan, jadi ya, Bu, yang diuji dengan suaminya, dewek mencen kon nglakoni sinetron, bojone kaya niku, aja nganti kat-kat wae. Hok nyong ridho bededeg, lebare bojo kah? Niku Mas Gusti Allah langsung napa? Kat, ulangi lagi. Kat, ulangi lagi. Ibu kalau dapat ujian kok nggak lulus-lulus disuruh apa sama Bu Guru? Ya kan, Bu? Boaleni terus. Ora lulus kon ngapa maning? Remedi. Lah mergane ora lulus kakean kat. Maka jadilah pemeran yang baik, langsung lulus, nggak pakai kat, sutradaranya langsung honor Anda saya naikkan karena Anda pemeran yang sangat. Ketemu Nabi Ibrahim, Rasulullah diberi oleh-oleh. Rasulullah tak beli oleh-oleh. Dia adalah zikir, yang dia adalah tanaman di surga. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih? Rasulullah dioleh-olehi kalimat la haula. Sing sinten maos kalimat la haula wala quwata niku wis duwe tanduran nang warga. Nek tandurane teng swarga wonge mlebu teng swarga napa mboten? Ya milu, masa kok tandurane tok, maka senang-senanglah berzikir. Salah satu kalimat dari oleh-oleh Isra Mi'raj adalah kalimat la haula wala quwata illa. Dereng duwe tabungan umroh, saged umroh? Jawab bismillah la haula. Gere panjang tayang kaji ya, bismillah la haula. Kita punya jimat, tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, semoga ada manfaatnya. Hikmah peristiwa Isra dan belum selesai, karena itu baru perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, belum perjalanan dari Masjidil Aqsa ke
Sidratul Muntaha. Belum kembali Rasulullah, responnya orang kafir itu bagaimana? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, saya berdoa semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini, menjadi orang yang nopo tadi pertama Bu? Tidak bersandar kecuali kepada Allah, ngerespon segala sesuatu biasa-biasa saja, kemudian menyadari setiap kebaikan pasti ada halangannya. Kalau mau ketemu Allah hatinya harus bersih. Kalau sudah hatinya bersih, insya Allah diberikan hadiah. Dan ibunda sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah menyaksikan banyak peristiwa menjadi dalil untuk kita. Wong apik akhire apik, wong elek akhire elek. Dan terakhir Rasulullah punya oleh-oleh zikir, yaitu kalimat nopo? La haula wala. Nah, niki cara bu guru nek ajeng penutupan niku diulang. Ngetes muride pada ngatekaken napa? Mboten. Sebab kadang-kadang bukune wis ditutup, pelajarane miru kelalen alias mboten kelingan. Demikian semoga ada manfaatnya, utamanya untuk yang bicara dan untuk yang mendengarkan. Saya akhiri, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.